Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kembali kita membuka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Puji Tuhan. Bagian pertama dari ayat ini sudah kita pelajari, yaitu kebaikan yang sudah engkau lakukan bagi kami, bagi orang yang berlindung padamu. Kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, ada 3 hal yang kita sudah pelajari, yaitu kebaikan dalam hal keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita. Yang kedua, Tuhan sudah memberi kita dan terus memberi kita kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, kebaikan Tuhan yang memberi kita Roh Kudus. Katakan amin. Ketiga hal inilah yang terus diberikan Tuhan, dilimpahkan bagi kita, yang akan mempersiapkan dan menjadi jaminan bagi kita untuk sampai kepada apa yang dikatakan kebaikan yang telah engkau simpan bagi umat Tuhan, bagi orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian kedua ini sudah kita lihat, yaitu kebaikan apa saja yang Tuhan simpan bagi saudara dan saya di sorga. Kembali kepada surat Petrus, 1 Petrus 1 ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itulah yang disimpan oleh Tuhan bagi kita, orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan, orang yang terus menikmati kebenaran-kebenaran firman Allah, dan orang-orang yang terus dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus, yaitu warisan kehidupan yang kekal, warisan yang tidak akan binasa, yaitu hidup yang kekal, yang tersimpan di sorga. Haleluya. Tidak ada warisan yang lebih berharga bagi setiap kita dalam dunia ini kecuali hidup yang kekal. Di dunia ini semua akan lenyap. Yesus menegaskan itu. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal. Firman Tuhan yang merupakan janji Tuhan bagi kita untuk menerima warisan itu. Dan hidup yang kekal itu sudah kita pelajari, saudara, yaitu yang tidak tercemar, tidak dapat cemar, tidak bercacat celah, tidak dapat dinajiskan. Karena apa? Di sorga tidak ada iblis dan tidak ada dosa di sana. Haleluya. Pagi hari ini kita akan lihat hal yang ketiga dalam surat Petrus 1 ayat yang keempat. Saya baca sekali lagi. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kata bagian ini dalam terjemahan asli disebut warisan. Ya. Suatu bagian warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang
tidak dapat layu yang tersimpan di sorga. Yang ketiga, warisan itu tidak dapat layu. Apa yang dimaksud dengan warisan yang tidak dapat layu itu? 1 Petrus pasal 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya. Itu yang tersimpan di sorga bagi kita. Bukan hanya hidup yang kekal, tapi hidup kekal itu dilengkapi dengan mahkota kemuliaan. Luar biasa apa yang Tuhan simpan untuk saudara dan saya. Luar biasa kebaikan Tuhan untuk saudara dan saya. Tetapi mari kita pelajari pagi hari ini, untuk siapa mahkota kemuliaan itu? Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Kita akan temui dalam firman Tuhan ada 3 hal yang disebut dengan mahkota itu. Mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan mahkota kehidupan. Maksudnya sama. Untuk siapa mahkota kemuliaan, kebenaran, dan kehidupan itu? Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8, ayat 17 dan ayat 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Siapa yang akan menerima mahkota kemuliaan itu? Dikatakan mereka yang turut menderita bersama Kristus. Saudara-saudara, Yesus telah menubuatkan jauh-jauh hari bahwa setiap orang percaya akan menderita penganiayaan karena nama Tuhan, karena kebenaran, karena iman. Akan menderita penganiayaan, akan dikucilkan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, mungkin kita tidak sampai dikucilkan. Sebab ada orang yang karena penurutan, karena kepercayaan kepada Tuhan, saudara harus dikucilkan dari keluarga, dari sukunya, dari segala macam. Ya. Nah, saudara-saudara, kita mungkin tidak sampai mengalami seperti itu. Ya. Tetapi mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Akan menderita. Orang yang mau hidup beribadah, bukan yang mau beribadah. Mau hidup beribadah artinya ibadah itu menjadi bagian kehidupan kita. Bukan sekedar mau beribadah. Kita harus periksa kembali. Kita baru sampai di mau beribadah. Kalau baru sampai mau beribadah, itulah seringkali kita dengar orang bilang, nanti kalau ada waktu. Saudara, kalau makan, kebutuhan untuk makan itu mutlak. Bisakah kita berkata, nanti kalau ada waktu saya makan?
Kan tidak bisa begitu. Karena makan itu bagian dari kehidupan. Nah, ini yang dimaksud oleh firman Allah. Orang yang mau hidup beribadah, bukan mau beribadah. Beda. Ya. Mau hidup beribadah, menjadikan ibadah itu bagian hidup yang tidak boleh terpisahkan. Katakan amin. Ya. Tidak boleh dihalangi dengan kepentingan apapun. Tidak boleh. Alkitab menceritakan tokoh-tokoh iman yang luar biasa, saudara. Raja Daud katakan, satu hari di halaman rumah Tuhan lebih baik, lebih berkualitas dari 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Ketika kita menjadikan ibadah ini bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan, dan kita tempatkan di atas segala kepentingan, saudara, sangat mungkin kita akan menderita tertekan. Mestinya ini hari Minggu saya ada janji. Dan ini janji ini menyangkut proyek besar. Ya. Saudara, mari kita jadikan ibadah adalah bagian kehidupan kita. Maka mahkota kemuliaan itu adalah bagian kita. Untuk apa kita bisa memperkaya diri dengan segala hal di dunia ini, tapi akhirnya kita kehilangan hidup yang kekal. Kehilangan mahkota yang kekal, kemuliaan itu. Sia-sia adanya. Ini yang sangat mungkin penderitaan yang bisa dialami, saudara, yaitu ketika kita sangat sulit memberi waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya ingin tekankan sekali lagi, jangan menjadi orang Kristen yang sekedar mau beribadah. Itu bisa nanti kalau ada waktu. Kan begitu. Itu bisa perasaan saya kurang sejahtera. Nanti sajalah. Ya. Itu orang yang mau beribadah. Bisa mau, bisa tidak mau. Tapi orang yang mau hidup beribadah, saudara, mau tidak mau, harus mau. Haleluya. Karena itu bagian dari kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Segala kepentingan bisa dikesampingkan. Itulah sebabnya Daud katakan lebih baik satu hari. Oh, ada di dalam ibadah itu waktu yang sangat berkualitas dalam hidup ini. Ya. Kita harus punya waktu dengan keluarga kita, itu benar. Itu sesuai firman Tuhan juga. Tapi ingat, waktu yang terbaik yang nomor 1 adalah ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, waktu untuk keluarga. Yang ketiga, waktu untuk pekerjaan. Haleluya. Susah om. Hari-hari sekarang ekonomi lagi susah. Baru kita kerja tidak betul. Waduh, mau makan apa? Saudara pernah bertanya begitu? Yesus jawab, burung di udara tidak menabur benih. Saudara bisa lanjutkan sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kepada mereka inilah mahkota kemuliaan disediakan Tuhan. Yang kedua, kepada siapa mahkota kemuliaan itu? Mazmur 89. Mazmur 89.
ayat 20. Mazmur 89 ayat 20. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ya. Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Mahkota itu untuk pahlawan. Apa ini maksud dengan pahlawan? Orang pemenang. Kok saudara diam? Beta lagi kalah om. Di atas kepala pahlawan. Mahkota tidak untuk orang yang kalah, saudara. Tapi untuk pemenang. Haleluya. Untuk mereka yang menang. Ada 7 surat untuk 7 jemaat di Asia Kecil dalam Wahyu 2 dan 3. Dan setiap surat Kristus itu diakhiri dengan barang siapa menang. Artinya apa? Setiap jemaat mutlak harus menang dalam penurutan kepada Tuhan. Ya. Karena Kristus sudah menang untuk saudara dan saya. Dia sudah menang untuk kita. Roma 8 ayat 37 katakan, kita lebih dari pemenang karena Dia yang mengasihi kita. Dia sudah berperang untuk saudara dan saya. Mengalahkan maut. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Kita lebih dari pemenang. Tuhan sedih kalau kita kalah, saudara. Kalah. Saudara-saudara, mahkota itu hanya untuk pemenang. Yang disebut pahlawan. Lah kalau disebut pahlawan, artinya dia pernah berperang. Mana ada orang tiba-tiba teriak-teriak, saya pahlawan. Pahlawan dari Hong Kong. Orang bilang begitu, saya juga cuma dengar-dengar. Ya. Ada juga disebut pahlawan kesiangan. Belum ada yang kesorean. Ya. Kita harus mau berperang. Setiap hari saudara dan saya diperhadapkan kepada peperangan iman. Ya. Iblis selalu mencari kesempatan untuk mengalahkan kita. Dan kita harus selalu siap sedia untuk berperang. Tidak ada alasan untuk kalah. Karena Efesus pasal 6 sudah dijelaskan di sana mulai ayat 11 dan seterusnya. Kita diberi kelengkapan senjata Allah. Persoalannya kita mau pakai atau tidak. Jadi mahkota itu adalah untuk mereka yang menang. Pahlawan. Seringkali ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian meninggal, saudara, lalu dijuluki pahlawan iman. Ya. Puji Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, mahkota kemuliaan itu untuk siapa? Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Untuk siapa? Mereka yang bertahan menghadapi pencobaan. Sehingga akhirnya mereka disebut orang yang tahan uji.
Orang yang bertahan dalam pencobaan, menghadapi pencobaan, tidak lari dari pencobaan, tidak menghindar dari pencobaan. Ya. Saudara-saudara, adalah mereka yang sungguh-sungguh memahami firman Tuhan. Ya. Yaitu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, ada pencobaan biasa. Itu sudah makanan tiap hari. Nah, orang yang bertahan menghadapi pencobaan adalah orang yang paham firman Tuhan. Karena Tuhan pasti beri kekuatan. Tuhan pasti memberi jalan keluar yang terbaik. Semakin berat pencobaan itu, saudara, semakin sulit apa yang kau hadapi, ketahuilah engkau sedang mendekati jalan keluar yang Tuhan sediakan. Jangan pernah cari jalan keluar kepada dunia. Amsal katakan ada jalan yang disangka orang lurus, padahal menuju akhirnya maut. Itu yang dunia sediakan. Oh, kelihatannya lurus, bagus, menjanjikan, ada harapan. Tetapi sesungguhnya ujungnya maut. Ya. Saudara-saudara, bertahan menghadapi pencobaan. Karena kita paham Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan menyediakan jalan keluar yang terbaik sehingga kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Ya. Bagi engkaulah mahkota kehidupan itu. Mahkota yang tidak dapat layu. Semua yang ada di dunia ini akan layu. Bahkan pemazmur katakan manusia seperti rumput yang layu. Pagi hari ada, tetapi ketika matahari muncul, dia akan layu dan lenyap. Kata layu ini dalam bahasa asli juga berarti menjadi pudar. Ya, menjadi kabur dan akhirnya lenyap. Itu bahasa asli dari kata layu. Ya. Saudara-saudara, semua di dunia ini akan seperti itu. Menjadi pudar. Menjadi berkurang nilainya. Ya. Kalau lagi mahal, ya, sabun mandi yang biasa besar begini, karena lagi mahal dikasih kecil. Tempe. Ya, itu makanan hari-hari. Ya. Karena saya hanya lihat di televisi. Karena bahan bakunya kedelai ya, bukan keledai, kedelai. Itu lagi mahal sehingga produsennya membuat tempe dan tahu lebih kecil. Kualitas semakin menurun. Itu akan pudar. Ya. Itulah keadaan yang ada di dunia ini. Semua akan layu, akan pudar. Ya. Tetapi mahkota kehidupan tidak layu. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita belajar bertahan ya, menghadapi tantangan hidup ini. Ya. Kita sedang mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, menjadi orang Kristen yang ahli. Ya. Ahli menghadapi tantangan, ahli dalam menghadapi segala hal.
Memang Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang ahli, saudara. Yang ahli. Bukan karena kita mampu secara manusia. Dia memberi kita kemampuan untuk menjadi ahli. Haleluya. Mari kita ikuti terus nanti pelajaran itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kepada siapa mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan itu? 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai ayat 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Ya. Kepada siapa mahkota kebenaran itu akan dikaruniakan? Yaitu mereka yang setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Rasul Paulus katakan, aku sudah mencapai garis akhir, kematianku sudah dekat, garis akhir itu sudah sampai. Aku sudah bertanding dengan baik dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita ikuti riwayat pelayanan daripada seorang Rasul Paulus, saudara, diceritakan dalam banyak bagian, khususnya dalam surat Korintus. Oh, bermacam-macam penderitaan dan penganiayaan sudah dialaminya. Dia tidak mundur sama sekali. Dia tetap bertahan melayani Tuhan. Masuk keluar penjara, dia rela. Bahkan dalam kitab Kisah Rasul, dia katakan, aku tidak menganggap diriku berharga. Menganggap nyawaku berharga bagi diriku, asalkan dapat aku menyempurnakan, menyelesaikan tanggungan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Dan itu terbukti dari ayat yang kita baca ini. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Pelayanan yang baik, saudara. Oh, berapa banyak jemaat yang dibangunkan oleh Rasul Paulus, didirikan oleh Paulus. Penjara tidak bisa membatasi dia untuk terus menulis ilham Roh Kudus dalam bentuk surat-surat yang dikirimkannya kepada jemaat-jemaat. Tetap melayani Tuhan. Karena itu dengan yakin Paulus katakan, sekarang aku sudah melihat mahkota kebenaran disediakan bagiku. Haleluya. Kita tidak bisa katakan, entah Tuhan mau kasih saya mahkota atau tidak. Paulus katakan, aku sudah melihat itu. Disediakan bagiku dan kepada semua orang yang menantikan Tuhan. Saudara mungkin berkata, tapi itu kan bagian dari hamba Tuhan. Bagian dari hamba Tuhan. Oh, tunggu dulu. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai
dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan kalimat ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini jemaat. Surat Kristus ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Jemaat yang banyak mengalami kesusahan, penganiayaan, penderitaan, tapi mereka tetap bertahan. Jemaat yang di hadapan mata mereka, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dianiaya, bahkan dibakar hidup-hidup. Tapi mereka bertahan di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Katakan amin. Untuk mereka itulah, untuk kita semua yang sungguh-sungguh setia. Setia. Kesetiaan itu hanya mungkin, saudara, kalau seperti yang saya katakan dari awal tadi, kita menjadikan ibadah itu bagian kehidupan yang tidak boleh terpisahkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta